Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Farel pernah mengatakan, zaman sekarang kok masih percaya Senaya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Mazumda Vicky dengan NIM 154. Antara saya Antara Musafir Asal Pesanggi dengan NIM 172. Saya sendiri, Faisal Amar Musyafa dengan NIM akhir 173. Di sini kami berasal dari kelas TIG dalam matkul Bahasa Indonesia. Dan berdirinya kami di sini, kita akan mempresentasikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja toko genteng di Kebumen. Langsung saja kita mulai pada latar belakang. Kebumen merupakan salah satu sentra industri genteng terbesar di Indonesia dengan lebih dari 1.000 pabrik serta mempekerjakan lebih dari 12.000 pekerja. Salah satu prosesnya yaitu pembakaran. Di tungku pembakaran tersebut masih menggunakan proses yang tradisional, yaitu menggunakan kayu bakar. Dari pembakaran tersebut para pekerja dapat terpapar secara langsung oleh asap pembakaran, suhu yang tinggi, serta bara api. Namun, ditemukan pada lapangan, para pekerja masih belum menggunakan APD yang sesuai. Salah satu risiko yang berbahaya adalah partikel ultra halus dari pembakaran kayu yang dapat memicu bronkitis kronis, PPOK, serta potensi kanker paru-paru. Serta adanya udara panas yang dapat memicu termoregulasi tubuh, heat stress, serta penurunan kognitif dan kewaspadaan. Dari latar belakang tersebut, kami menganalisis dan mengidentifikasi potensi bahaya yang ada menggunakan prinsip K3, yaitu hierarki dan JSA. Diharapkan dari penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pabrik-pabrik yang ada di Kebumen nantinya. Oke, terima kasih Mas Faisal atas penjelasan dari latar belakang, rumusan masalah serta tujuannya tadi. Sekarang kita move untuk subbab selanjutnya, yaitu ada ruang lingkup dan juga batasan penelitian. Untuk ruang lingkup itu sendiri kita memiliki beberapa fokus pembahasan. Yang pertama ada subjek penelitian, selanjutnya ada fokus metodenya, tujuannya bagaimana, metode pengumpulan data, parameter penelitian, populasi dan juga sampel, serta ada lokasinya. Untuk yang pertama kita membahas mengenai subjek penelitian. Untuk subjek penelitian itu sendiri, kita fokuskan pada pekerja atau operator yang ada di pabrik genteng. Nah, fokus metode, di sini kita menggarisbawahi mengenai K3, keselamatan dan juga kesehatan kerja. Di sini kita menggunakan hierarki dan juga JSE untuk menganalisis bagaimana kondisi yang ada di pabrik genteng itu sendiri. Selanjutnya untuk tujuannya, dari fokus metode tadi kita melahirkan sebuah tujuan, di mana di sini untuk tujuan yang pertama kita ada identifikasi dan penilaian potensi bahaya kerja. Yang kedua ada eksplorasi tingkat resiko K3 di area tungku pembakaran. Dan yang terakhir kita bisa merekomendasikan pengendalian bahaya untuk meningkatkan K3 dari pabrik genteng tersebut. Selanjutnya metode pengumpulan data. Bagaimana metode pengumpulan data yang kita lakukan? Untuk metode pengumpulan data sendiri, kita menggunakan observasi secara langsung dan juga wawancara bagi beberapa pekerja yang ada di pabrik genteng. Dari metode tersebut kita menentukan parameter penelitiannya itu bagaimana. Parameter penelitiannya itu apa? Kita menggarisbawahi dua parameter. Yang pertama ada topik bahaya kerja pada proses pembakaran dan langkah-langkah hierarki dan JSA dalam identifikasi dan penilaian risiko. Selanjutnya untuk populasi dan sampel, yang pasti untuk populasi dan sampel ini sendiri pekerja tungku pembakaran genteng atau seluruh operator. Nah, untuk lokasinya ini sendiri, yang pasti mungkin tadi disebutkan sama Mas Faisal juga, di mana Kebumen menjadi sentra genteng ya. Jadi kita lokasinya ada di pabrik-pabrik genteng tradisional yang ada di Kabupaten Kebumen. Selanjutnya untuk batasan penelitian itu sendiri. Nah, untuk batasan penelitian itu sendiri, kita memiliki 4 fokus. Yang pertama itu ada fokus proses. Yang kedua ada batasan identifikasi, yang ketiga ada metode pengumpulan data, serta yang terakhir ada cakupan pabrik. Nah, untuk batas penelitian yang pertama nih, fokus prosesnya. Di sini mungkin tadi juga sudah dijelaskan mengenai proses pembuatan genteng. Dari awalnya kita memilih sebuah bahan baku, terus kita pengolahan bahan baku, nanti ada pencetakan dan sebagainya. Kita hanya fokus di pembakaran saja. Kenapa fokus di pembakaran? Karena yang saya tahu dan yang banyak sekali kejadian kecelakaan kerja itu banyaknya di tungku pembakaran, karena mungkin semua resiko itu paling besar ada di tungku pembakaran atau dalam proses pembakarannya. Selanjutnya
buat batasan identifikasinya itu sendiri, kita menitik beratkan pada aspek K3. K3 di sini kita masuk keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaannya itu sendiri. Jadi kita tidak mengevaluasi dampak lingkungan seperti emisi polusi udara dan sebagainya. Kita fokus pada K3 si pekerja. Kita tidak menghiraukan atau kita tidak menganalisis dari dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan adanya si pembakaran ini. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data sendiri, mungkin yang sudah saya jelaskan di awal bagaimana pengumpulan data kita. Untuk pengumpulan kita yaitu secara observasi langsung dan juga wawancara di beberapa operator tungku pembakarannya itu sendiri. Nah, kita di sini tidak melakukan pengujian laboratorium partikel kimia atau uji medis. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada cakupan pabrik. Nah, untuk cakupan pabrik ini sendiri kita mengambil pabrik-pabrik umumnya, pabrik-pabrik genteng tradisional yang umum ada di Kebumen. Nah, untuk pabrik-pabrik yang umum itu sendiri semuanya menggunakan bahan bakar kayu. Jadi kita tidak melihat skala pabriknya itu kecil atau besar. Skala pabriknya itu memang sudah pabrik yang benar-benar gede banget dan juga yang masih merintis, itu kita nggak memikirkan itu. Yang pasti kita melihat pabrik genteng yang ada di Kebumen ada tungku pembakarannya. Mungkin untuk ruang lingkup dan juga batasan penelitian hanya itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya itu Farel. Berikutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan bagi produsen-produsen dalam memproduksi baik yang secara tradisional maupun semi modern untuk memberikan kepada mereka pemahaman yang ada mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa kita sebut dengan K3. Selanjutnya yaitu mendorong penerapan metode hierarki dan juga JSA atau Job Safety Analysis sebagai alat evaluasi ataupun alat yang dapat digunakan untuk memprediksi dan mengukur mengenai bahaya yang ada dalam suatu pekerjaan yang dapat diterapkan secara aplikatif dan juga sistematif. Berikutnya adalah menyediakan manfaat praktis bagi para pelaku usaha, terutama pelaku usaha genteng di Kabupaten Kebumen dalam pengendalian risiko kerja secara lebih efektif dan dapat diterapkan. Yang terakhir yaitu rekomendasi hasil penelitian yang kami harapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas para pekerja dengan harapan hasil dari produksi maupun produksi genteng tersebut dapat meningkat dan juga keselamatan serta kesehatan para pekerja bisa terjamin sehingga usaha ini akan berkesinambungan dan berkelanjutan lebih. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Bab pertama yaitu berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan juga batasan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Selanjutnya bab 2 terdapat bab 2 yaitu tinjauan pustaka, terdapat teori-teori relevan seperti konsep dasar keselamatan dan juga kesehatan kerja. Kemudian ada metode hierarki dan juga metode job analysis, job safety analysis atau yang kita sebut dengan JSA. Yang bab ketiga yaitu metodologi penelitian, pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data, dan juga berisi prosedur analisis dan juga parameter penelitian. Yang keempat yaitu bab 4 hasil dan pembahasan, hasil identifikasi dan penilaian risiko serta analisis penerapan metode hierarki dan JSC di area tungku pembakaran genteng yang ada di Kabupaten Kebumen. Bab 4 atau penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran mengenai peningkatan tentang K3 yang ada pada produsen genteng di Kabupaten Kebumen. Yang terakhir ada daftar pustaka yang berisi mengenai referensi yang kami gunakan. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok 8. Selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Oh, silahkan Mas Alvin. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Alvin. Di sini saya ingin menanyakan kepada kelompok 8. Saya mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana risiko paparan partikel ultra halus dari flaming combustion dikaitkan dengan urgensi penerapan K3 pada industri genteng? Oh, langsung dijawab. Silahkan. Jadi pada industri genteng tersebut ada flaming combustion yang menghasilkan partikel bernama PM01 yang sangat halus dan berbahaya. Jadi partikel itu tuh dapat menembus jauh ke dalam sistem pernafasan dan menghasilkan reaksi genetik serta inflamasi kronis.
Dan dalam industri genting tersebut itu masih belum menggunakan APD yang sesuai serta ventilasi yang belum memadai. Dan oleh karena itu dapat menjadi sangat sering terpapar oleh flaming combustion itu. Dan urgensi penerapan K3 ini bukan cuma sekedar keselamatan kerja, tapi sebagai pencegahan untuk mencegah kesehatan ke penyakit kronis jangka panjang bagi pekerja tubuh genteng. Oke, apakah menjawab? Oke, terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Mengapa metode hierarki dan JSA digunakan dalam penelitian ini? Oke, tak jawab ya? Silakan. Terima kasih buat pertanyaannya Mas Alvin. Kenapa kita menggunakan hierarki dan juga JSA dalam penelitian ini? Yang pasti penggunaan hierarki dan JSA itu menganalisis sebuah menganalisis risiko secara menyeluruh dan juga sistematis. Kenapa kita bisa menentukan hierarki dan JSA? Karena studi kasus yang kita bawakan itu tepat ketika digunakan dalam metode hierarki dan juga JSA. Yang pasti dalam hierarki dan JSA itu sendiri juga akan menghasilkan output yang akan memberikan kayak tadi bagaimana rekomendasi buat penanggulangan dari K3 tersebut, terus bagaimana penanggulangan dari resiko tersebut. Jadi itu semua sudah tercantumkan di hierarki dan juga JSA. Yang pasti untuk menganalisis juga masuk, buat memberikan rekomendasi juga masuk. Itu selaras lah dengan apa kasus yang kita bawakan, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin terakhir dari saya, menurut kalian, apakah pendekatan studi kasus ini memungkinkan hasilnya diterapkan di wilayah lain? Apabila iya, jelaskan keterbatasan dan potensinya. Izin jawab, Oke. Terima kasih pertanyaan untuk Mas Alvin. Jadi kebetulan case ataupun studi kasus yang kita pilih dalam penelitian kami itu sangat spesifik berdasarkan kondisi lapangan yang ada pada produsen genteng yang ada di Kebumen. Nah, dengan demikian penelitian ini belum tentu dapat diterapkan di wilayah lain. Namun dengan metode hierarki dan juga GSA yang kita pilih itu dapat menjadi kerangka ataupun dasar untuk menanggulangi ataupun menentukan resiko yang ada di tempat kawasan lain dan di produsen lain. Namun asalkan dengan syarat yaitu tempat ataupun produsen lain memiliki karakteristik yang sama, kemudian kebiasaan pekerja dalam bekerja dan juga kondisi dari wilayah tersebut. Mungkin itu saja. Oke. Cukup menjawab? Oke, sedikit menambahkan ya dari yang sudah dijelaskan sama Farel tadi, di mana tadi dia nge-highlight gimana hierarki dan juga JSA menjadi modal ya. Jadi kerangka berpikir untuk menganalisis dari kasus kita ini. Jadi yang sudah tak jelaskan tadi juga kenapa kita memilih hierarki dan juga JSA tidak jauh dari jawabannya si Farel. Itu menjadi fundamental kita buat lebih menganalisis bagaimana analisis risiko yang ada di kasus ini terkhusus di pabrik genteng itu sendiri. Mungkin itu aja, terjawab semuanya pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Cukup? Oke. Terima kasih buat Mas Alvin atas pertanyaannya. Ya, dicukupkan ya berarti untuk presentasi kali ini. Mungkin itu saja presentasi dan juga sesi tanya jawab dari kelompok 8. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.